Bab 2259. Batas. Dia tidak peduli tentang itu. Faktanya, Brother Zen dan yang lainnya sekarang telah memasuki ambang batas, dan potensi mereka sendiri hampir penuh, dan selanjutnya, mengandalkan pelatihan dan pertempuran yang sebenarnya, itu tidak mungkin. Satu-satunya cara adalah meningkatkan kebugaran fisik mereka. Tapi ini sangat sulit. Lagi pula, bakat seseorang telah ditentukan secara kasar sejak awal kelahiran, dan upaya selanjutnya hanya untuk menentukan seberapa banyak bakat itu dapat digali. Ini seperti ketinggian langit-langit, yang telah lama ditentukan, tidak peduli bagaimana menggali dan menghias ruang di dalamnya, selalu hanya mentok di batas ini. Jika Anda ingin meningkat lebih jauh dan memasuki level lain, Anda hanya dapat meningkatkan ketinggian langit-langit, tetapi ini bahkan lebih sulit. Grey Z tidak memikirkan cara, tapi dia masih tidak yakin. Sekarang bocah nakal tua itu berkata dia ingin melakukan sesuatu untuk membantu Zen dan yang lainnya berkembang. Maka Grey Z ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, waktunya berbeda. Zaman bocah nakal tua dan zaman mereka, banyak hal yang bisa dilakukan orang dulu. Mungkin saja ada caranya. Grey Z tidak peduli, dan kembali untuk menemani istri dan anak-anaknya. Bocah nakal tua itu berjalan ke halaman belakang dengan tangan di belakang punggungnya. Ketika dia melihat saudara Zen dan yang duduk di tanah, terengah-engah, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Berdiri. Bocah nakal tua itu berteriak seperti guntur, menakuti saudara Zen dan beberapa orang. Mereka langsung melompat dan berdiri. Hanya dalam beberapa hari, orang tua ini tidak melatih mereka sebagai manusia, dan dia bahkan lebih kejam dari Grey Z. Senior, kami benar-benar tidak tahan lagi. Brother Zen terengah-engah, wajahnya sedikit pucat. Bahkan bagi mereka, setelah bertahun-tahun berlatih, kebugaran fisik mereka telah lama sangat kuat, tetapi mereka tidak tahan dengan praktek bocah tua nakal yang seperti ini. Jika kamu bisa berbicara begitu, itu berarti kamu belum teliti. Bocah nakal tua itu menyipitkan matanya dan berbalik untuk melihat Brother Zen. Kenapa? Takut. Kamu terus mengatakan bahwa kamu ingin mengikuti anak itu dan berbagi beban untuknya. Bagaimana kamu berbagi beban dengan kekuatan seperti itu? Misalnya, jika saya ingin membunuhnya, bisakah Anda menghentikan saya? Zen dan yang lainnya, ekspresinya serius. Mereka ingat dengan sangat jelas, bagaimana mereka bisa lupa. Di hadapan seorang master di tingkat bocah nakal tua, mereka benar-benar tidak ada apa-apanya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun dalam semua aspek. Kami telah melakukan yang terbaik. Kata nomor 6 tak berdaya, mengusap lehernya. Tenaga terkadang terbatas, dan mereka juga tahu betapa hebatnya kemampuan mereka. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah mencapai batas mereka. Jika terus berlanjut, tidak ada yang bisa diubah. Cobalah yang terbaik. Bocah nakal tua itu memelototi. Kentut. Kurasa tidak. Dia menunjuk sekelompok orang. Setengah dari potensimu belum tergali. Mendengar ini, napas saudara Zen dan yang lainnya berubah. Mereka sadar dengan cepat. Setengah dari potensi mereka belum digali. Tetapi mereka benar-benar merasa sulit untuk berkembang lebih jauh. Benarkah, senior? Kata ini membuat orang sedikit tidak percaya. Akankah aku berbohong? Si tua nakal itu tersenyum. Tidak ada yang berani menanyainya seperti itu. Kalian berani menanyaiku? Tidak, kami tidak bermaksud begitu. Senior, jangan marah, kami hanya ingin tahu, bisakah kami benar-benar menjadi lebih kuat? Brother Zen tidak sabar, dan buru-buru berkata.
Lalu apa yang akan kami lakukan dan bagaimana kita bisa melangkah lebih jauh? Ini sangat sederhana. Bocah nakal tua itu berkata, ikuti saja apa yang saya katakan, terus berlatih, dan pakai stamina Anda sampai Anda terlalu lelah untuk berbicara. Setelah berbicara, dia terlalu malas untuk menjelaskan, dan berbalik. Saudara Zen dan yang lainnya saling memandang, detak jantung berdetak keras. Bagaimana melakukannya? Nomor 8 bertanya. Apakah kamu ingin mendengarkannya? Cobalah. Kakak Zen mengutuk. Brengsek, kamu tidak akan mati, ayo berlatih. Kemudian, sekelompok orang melanjutkan latihan. Bangun, peras kekuatan fisik sebanyak mungkin, dan jatuhkan diri ke tanah dengan kelelahan. Bab 2260. Jangan remehkan aku. Bocah nakal tua itu menemukan Juan Ander dan meresepkan resep baginya untuk menemukan semua bahan obat ini dalam waktu 1 jam. Waktunya terlalu terburu-buru, kata Juan Ander. Tidak cukup waktu. Bocah nakal tua itu tertawa. Tidak apa-apa, jika terlambat, beberapa anak laki-laki itu, mungkin mereka akan kelelahan sampai mati, Anda bisa melihatnya. Setelah itu, dia tidak peduli. Juan Ander tidak bicara omong kosong, dan segera mengerahkan semua pasukannya untuk mencari seluruh daerah selatan pesisir, dan bahkan ibu kota provinsi dan kota-kota lain, semuanya dimobilisasi dengan kecepatan tercepat. Untungnya, bahan obat ini tidak langka, akan terlambat untuk memiliki beberapa bunga langka. Truk-truk melaju ke halaman belakang Villa Syam satu persatu, dan bocah nakal tua itu langsung membuat kompor besar di sana. Bakar api, rebus obatnya. Dia berteriak. Tongnya sudah siap. Juan Ander melakukan seperti yang diperintahkan, dan melakukannya satu persatu. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan bocah nakal tua itu, dia tidak berani bertanya lebih sekarang, agar tidak mempengaruhi bocah nakal tua itu. Di sisi lain, Zen dan yang lainnya seperti orang gila, memeras potensi mereka dengan gila, meski mereka sudah lelah dan sedikit bingung. Sementara, bocah laki-laki tua yang nakal berdiri di sana dengan satu tangan di belakangnya dan tangan lainnya mengarahkan Juan Ander untuk melakukan sesuatu. Masukkan semua ini dalam. Waktu sudah hampir habis. Waktu itu untuk menempatkan bahan ini ke dalam. Tidakkah Anda ingin menempatkan semuanya ke dalam? Ada lebih dari ini, sedikit kurang. Anda sialan. Juan Ander sama sekali tidak marah padanya. Bocah nakal tua ini memiliki temperamen yang pemarah. Dia tidak berani gegabah, ini semua terkait dengan kehidupan Zen dan kehidupan lainnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa bocah nakal tua itu akan sangat gila dan mempraktikkannya sampai mati? Apakah kamu ingin memanggil kakak laki-laki tertuaku? Juan Ander bertanya dengan hati-hati. Kau meremehkanku. Tidak berani. Dia masih memutuskan untuk tidak berbicara. Segera, air dalam ketel mendidih, berjatuhan, mengeluarkan bau aneh. Juan Ander menahan apa yang ingin dia katakan. Nah, terus rebus semua resep obatnya. Perintah bocah nakal tua itu. Dia menoleh untuk melihat Brother Zen dan mereka, dan menemukan bahwa beberapa orang terlalu lelah untuk berdiri, dan dia tiba-tiba berteriak. Aku belum mati. Siapa yang menyuruhmu berhenti? Terus berlari untukku. Haruskah aku pergi dan menendangmu? Bangun. Terus berlari. Penampilan garang itu membuat orang-orang di sekitar takut. Suasananya tidak ada yang berani bernafas. Tuan Juan, melakukan ini akan membunuh orang. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingatkan.
Zen dan yang lainnya hampir mencapai batasnya. Jika mereka melanjutkan, mereka takut bahwa mereka benar-benar tidak akan mampu menahannya. Sekarang mereka sepenuhnya menggunakan tekad untuk bertahan, dan tubuh mereka sudah berada pada titik ekstrim. Juan Ander melirik bocah lelaki tua yang nakal itu, tahu bahwa lelaki tua itu tidak akan mengolok-olok saudara Zen dan hidup mereka. Jika tidak dengan kekuatannya, itu akan sangat merepotkan. Tunggu. Dia mengambil napas dalam-dalam. Apakah kamu sudah menghubungi rumah sakit? Aku sudah selesai mengaturnya. Mereka menunggu di luar sekarang. Mereka bisa datang kapan saja. Jika ada yang tidak beres. Tidak. Juan Ander menggelengkan kepalanya. Tentu tidak. Orang-orang ini selalu hidup sulit, di mana akan menempatkan kehormatan mereka jika begitu. Dia dengan tegas berkata. Begitu suara itu jatuh, seseorang jatuh lagi, wajahnya biru dan ungu, dan dia jelas telah mencapai batasnya. Selamatkan orang. Brother Zen berjuang untuk melewati, tetapi mendapati bahwa kakinya seolah-olah telah diisi dengan timah. Tidak dapat bergerak sama sekali. Dia menggertakkan giginya untuk bangkit, tetapi dia hampir tidak mampu mengambil langkah, dan tubuhnya jatuh pingsan langsung. Yang lain juga telah mencapai batasnya, tidak ada yang bisa berdiri dan semua jatuh. Sudah hampir selesai. Bocah nakal tua itu menyipitkan matanya dan berteriak ketika seseorang akan lewat. Sekarang ambil mereka, pakaian dan celana mereka dilucuti semua, dan buang ke dalam tong kayu. Bab 2212